إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك واشرف عبادك اسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان البدع ومنع العلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وتعظيما ورفعة ومهابة وجبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العظيم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا بذكر وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة العلانية الكفور والنور والسرور ونورة النصور سلام بسير والروح إلى رب الشريك الدين سنسلم بهذا الكتاب إلى إسماء دين الله حبيب إلينا كرامنا والمشرك وسلم بكتاب يد المستشرقين شيخ عبد الرحمن بن محمد بن حسين قوم الأشهر وكفى إلى من الدين أحسن أجل النوائب من أحسن الإنسان سسعد الجمال وسلم على الإيمان والرحمن والشهادة والواجب لنا ربنا الحجاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa jazarana an ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu fi wahdaniyyatihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه والذين يتمسكون بسنته وطاعته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد فالحق أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر الحاضرين جماعة الحاضرين Masjid Jami'ul Amin Hadi Murdah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati, diberkahi dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, Ahad malam Senin, tanggal 2 Rabiul Akhir 1441 Hijriah. Materi pengajian yang akan kita bahas tentang al-khilafu baina sunni wa syiah, perbedaan antara sunni dan syiah. Bahwasanya Islam, agama yang kita anut, agama yang hak, agama yang benar, yang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ajaran agama Allah, agama Islam yang lurus di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am 153. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا صراطي مستقيما. Dan inilah jalanku yang lurus, yang benar, yakni Islam ahli sunnah wal jamaah. Fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian Islam ahli sunnah wal jamaah. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, paham-paham, sempalan-sempalan, aliran-aliran selain Islam ahli sunnah wal jamaah. Fatafarraqu bikum an sabili, maka jalan-jalan yang lain, aliran, paham, sempalan-sempalan yang lain selain Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah akan mencerai-beraikan kalian daripada jalan Allah, akan menyesatkan kalian daripada jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah memberikan pesan yang sangat penting kepada kalian. Dengan pesan tersebut, dengan perintah untuk mengikuti Islam ahli sunnah wal jamaah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayat ini diperjelas oleh hadis Rasulullah SAW tentang 73 firqah, 73 golongan dari Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Satattariqu al-yahudu 'ala 72 firqatan wa satattariqu an-nasara 'ala 72 firqatan wa satattariqu ummati 'ala 73 firqatan
hum finnar illa wahida wa hiya ahlus sunnah wal jamaah. Faqalu ya Rasulullah wa ma hiya ahlus sunnah wal jamaah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ana alaihi wa ashabi. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah, semoga meridhoinya, ia telah berkata, Rasulullah telah bersabda, akan terpecah belah umat Yahudi menjadi 73 golongan, dan akan terpecah belah umat Nasrani menjadi 72 golongan, dan akan terpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya 72 Yahudi, 7 Nasrani, 72 dari sempalan Islam, 216 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu, Al-Firqatul Najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka Rasulullah SAW menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabat-sahabatku. Mudah-mudahan kita termasuk daripada min Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 398 yang digarap oleh Syekh Abdul Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Mashhur, beliau mengemukakan 70 golongan daripada umat Islam yang kesemuanya itu sesat. Itu berada dalam 7 golongan besar. Satu, golongan atau aliran Mu'tazilah pecah menjadi 20 golongan. Yang kedua, Syiah pecah menjadi 22 golongan. Yang ketiga, kaum Khawarij pecah menjadi 20 golongan. Yang keempat, Murji'ah pecah menjadi 5 golongan. Yang kelima, Najjariyah pecah menjadi 3 golongan. Yang keenam, Al-Jabariyah 1 golongan. Yang ketujuh, Al-Musyabbihah atau Al-Mujassimah 1 golongan. Jumlahnya 72 golongan. Juga Majelis Ulama Indonesia pada Rakernasnya di bulan Desember 2007 menetapkan 10 kriteria aliran sesat. 10 kriteria yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia tersebut adalah: 1. Mengingkari salah satu daripada rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Yang keempat, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi SAW sebagai sumber ajaran Islam, inkar sunnah. Yang ketujuh, menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul. 8. Mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir. Yang ke-9, mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariat. Ke-10, mengkafirkan seorang muslim tanpa dalil syariat
seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Itu 10 kriteria aliran sesat yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2007, 13 tahun yang lalu. Dikarenakan Syiah telah mengingkari salah satu rukun iman, yaitu tidak ada iman kepada qadar Allah, dan mengingkari salah satu rukun Islam, yaitu tidak ada syahadatain, maka jelaslah bahwa Syiah adalah aliran sesat dan menyesatkan, termasuk dari 7 aliran besar dari 72 golongan yang sesat yang tadi saya salah sebutkan tadi. Nah, kemudian kita akan membandingkan bagaimana paham Sunni. Yang sebelah kiri tabel itu paham Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelah kanan tabel gambar yang ada kotak itu rukun iman versi Syiah. Ini baru penyimpangan dari segi akidah, belum ibadah, belum syariat. Mungkin bisa 1 semester mata kuliah. Rukun iman, Syiah memiliki rukun iman sendiri, jumlahnya hanya 5 saja, sedangkan rukun iman kita 6. Betul tidak? Padahal dalam Islam sudah ditetapkan bahwa rukun iman yang harus dijadikan pedoman oleh setiap muslim berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW berjumlah 6. Berikut perbandingannya rukun imannya. Kita pahami yang kita yakini. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah, kitab-kitab samawi, kitab suci. 4, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada rasul-rasul Allah. 5, iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Ini rukun iman yang sudah disepakati oleh kita umat Islam, khusus Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan rukun iman versi Syiah sangat jauh berbeda. 1, percaya kepada keesaan Allah at-tauhid. 2, percaya kepada keadilan ilahi al-adl. 3, percaya kepada kenabian an-nubuwwah. 4, percaya kepada para imam al-imamah. 5, percaya kepada hari kiamat al-ma'ad. Dalam rukun iman versi Syiah tidak ada kewajiban percaya kepada takdir, qadar, ketentuan yang baik maupun yang buruk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di padang Karbala pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah selalu didapati ratapi ditangisi dengan sangat berlebihan oleh para pengikut Syiah. Ada yang membenturkan kepalanya di nisannya Husain, betul-betul sampai berdarah. Itu hari Asyura.
versi Syiah. Mereka memperingatinya secara massal. Ya. Ritualnya berupa prosesi melukai anggota badan sendiri seperti kepala dan punggung dengan benda tajam sejenis pedang atau benda tajam lainnya sampai bercucuran darah. Sungguh terdalam. Ini Syiah. Hal itu diperingati setiap tahunnya dan dijadikan propaganda untuk menarik simpati masyarakat. Padahal sejarah sudah jelas mencatat bahwa kaum Syiah sendirilah yang membunuh Imam Husain, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penyimpangan akidah. Dari segi rukun imannya, versi Syiah sudah sangat jauh berbeda dan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu penyimpangan akidah yang kedua mengenai rukun Islam. Syiah meyakini 5 rukun Islam yang berbeda dengan rukun Islam yang diyakini oleh umat Islam pada umumnya. Berikut perbandingannya. Kalau rukun Islam kita, pertama membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua mendirikan salat sehari semalam 5 waktu. Yang ketiga puasa bulan Ramadan. Insyaallah sebentar lagi akan kita masuk 88 hari dari sekarang, 3 bulan kurang. Amin ya Rabbal. Yang keempat menunaikan zakat. Yang kelima haji bagi yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Ini yang berislam ya, kita sepakati. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan rukun Islam versi Syiah, 1 as-shalah, salat. Kedua as-shaum, puasa. 4 az-zakat, zakat. Yang 4 al-hajj, haji. Yang kelima al-wilayah, kepemimpinan. Tidak ada syahadatain dalam rukun Islam versi Syiah. Tidak ada mengucap 2 kalimat syahadat. Bahkan menambahkan al-wilayah, kepemimpinan. Bahkan dalam fitur Syiah yang lain disebutkan bahwa rukun Islam versi ulama Syiah lebih dari 5. Lebih daripada 5. Yaitu ini kan seperti ada di buku yang lengkap tentang Syiah. Itu tentang mewaspadai gerakan Syiah di Indonesia. M. Amin Jamaluddin, silakan dibeli buku. Dibeli dulu baru dibaca. Jadi apa alasannya? Apa yang melatar belakangi Syiah memiliki versi tersendiri tentang rukun iman dan rukun Islam? Tentu ada yang melatar belakanginya. Coba jamaah simak hadis mengenai Islam, iman, ihsan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalamati Sayyidil Mursalin yang digarap oleh Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Al-Syaqi pada babul muraqabah, bab yang kelima. Fal awwalu an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala
بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الهباة القراة العانة رياء الشاة يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست منيا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم في صحيح. Ini hadis sahih Imam Muslim. Cuma Syiah tidak menerima hadis ini bahwa hadis sekali. Karena Syiah itu sabbus sahabat, mencaci para sahabat, tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak mengakui kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq dan tidak mengakui kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan Zinnurain radhiyallahu anhu. Yang hanya diakui adalah cuma Sayyidina Ali. Makanya hadis-hadis yang diriwayatkan sanadnya daripada sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman tidak diangkat, tidak digurus oleh Syiah. Termasuk hadis tentang rukun iman, rukun Islam. Ini hadis diriwayatkan daripada sahabat Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu. Maksudnya mencoret dari hadis. Makanya dia punya versi sendiri rukun iman, versi sendiri rukun Islam. Padahal ini hadisnya sahih Imam Muslim. Hanya sanadnya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini yang melatar belakangi Syiah memiliki versi tersendiri rukun iman dan rukun Islam. Berbeda dengan yang kita sepakati berdasarkan hadis sahih Imam Muslim ini, rukun iman 6, rukun Islam 5. Yang intinya malaikat Jibril datang mengajarkan para sahabat di hadapan Rasulullah SAW tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Begitu. Tentang iman, imannya yang disebutkan di sini tentang Islam terlebih dahulu. Mulai masalah Islam yang pertama, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah
illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di rukun Islam yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Wa tuqimas shalah, rukun Islam yang kedua, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, rukun Islam yang ketiga, menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, rukun Islam yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan kepada. Yang di lembaran tabel itu urutannya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau dalam hadisnya syahadat, sholat, zakat yang ketiga, yang keempat baru puasa bulan Ramadan, lalu yang kelima pergi haji. Urutannya saja. Lalu tentang rukun iman yang 6, Nabi ditanya lagi, akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang 6. Pertama, bahwasanya kamu beriman kepada Allah, beriman yang pertama. Dari kecil kita diajari begitu. Ya. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada takdir baiknya dan buruknya. Jadi jelas berdasarkan hadis sahih Imam Muslim ini yang kita sepakati. Rukun Islam yang 5 perkara dan rukun iman yang 6 perkara. Sedangkan Syiah memiliki versi tersendiri rukun imannya begitu. Dan juga rukun Islam. Dalam rukun iman versi Syiah tidak ada iman kepada qadar. Sesat menyesatkan. Yang tidak percaya kepada qadar, ketentuan dari Allah, kafir. Sesat menyesatkan, ya kafir. Fitnah di dalam neraka, termasuk daripada 72 golongan yang sesat menyesatkan. Rukun Islam yang versi Syiah tidak mencantumkan syahadatain. Padahal syahadatain itu diibaratkan bangunan Islam. Membaca 2 kalimat syahadat itu fondasinya. Mendirikan sholat itu tiangnya. As-salatu ibaduddin. Sholat itu tiangnya. Menunaikan zakat itu ibarat bangunan atapnya. Kalau bangunan tidak ada fondasinya, bangunan itu tidak ada 2 kalimat syahadatnya, betul tidak? No, betul tidak? Sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Kalau fondasi syahadatnya rusak, fatal. Jika tidak ada dalam versi rukun Islamnya, tidak mencantumkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu fondasi. Sholat itu tiang, zakat itu atap, puasa Ramadan itu dinding ini. Asyam itu. Kalau haji bagi yang mampu melakukannya, bangunan itu penuh itu pintu dalam saya, sehingga bangunan Islam itu begitu indah dan sempurna. Ini harus kita pahami. Baru poin mendasar
penyimpangan akidah dari Syiah. Masih banyak lagi penyimpangan akidah. Belum tadi penyimpangan ibadahnya dan syariah. Dari usuliyahnya saja sudah menyimpang. Dari pokok agama yang paling basic berdasar saja sudah menyimpang. Kaum Syiah ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesananya, ibadahnya, ya syariahnya, begitu. Usuliyahnya sudah menyimpang dan uriyahnya badan syariah menyimpang juga. Ini yang perlu kita pahami tentang perbandingan antara Sunni dan Syiah. Jadi istilah Sunni itu nisbat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati jamaah. Sekarang itu ada istilahnya cuma Ahlus Sunnah saja. Orang suruh ngikutin sunnah, ngikutin Rasulullah. Tapi kok jamaahnya kamu ngikutin sahabat. Padahal Rasulullah memerintahkan kepada kita, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd." Aku wajibkan kalian melaksanakan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Sunnah itu, kalau sunnah Rasul, ketetapan Rasulullah, perkataan, perbuatan dan persetujuan Rasulullah. Sunnahnya para sahabat Rasulullah, khulafa'ir rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau kita sudah biasa, kalau setiap tarawih itu kita selalu ya dalam salat tarawih, Al-Khalifatul Awwal Amirul Mu'minin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aja menambah. Ini seperti salat tarawih terakhir bagi umat mukmin. Al-Khalifatul Tsaniyah Amirul Mu'minin Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu. Al-Khalifatul Tsalitsah Amirul Mu'minin Sayyidina Utsman ibn Affan Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Khalifatul Rabi'ah Amirul Mu'minin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Ini kita sudah ini pelapor Rasulullah itu sahabat-sahabat Rasulullah yang terutama daripada para sahabat Rasulullah. Sedangkan Syiah satu soal mencari soal daripada menyampaikan tentang ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak masih pada ini. Sebagian ada 10 kan? Yang kedua, Allah yadhkura minas sahabah bisu'i wa al-qasad. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kedua, tidak menyebutkan kekurangan, keburukan dari salah seorang sahabat Rasulullah. Kekurangannya saja tidak boleh. Apalagi sampai mencari. Sedangkan Syiah itu lebih daripada itu. Dianggap kafir Umar, dianggap kafir Umar, dianggap kafir Utsman. Kalau khatib-khatibnya dari kaum mereka mengkafirkan Umar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman. Ini sudah sangat sesat. Itu mengkafirkan sahabat sesat. Kafir. Ada pertanyaan, masih ada sekitar 8 menit mengenai bahasan tentang Syiah. Ini baru tentang akidah, belum ibadah, belum syariah. Tadi kami sekarang membuat permintaan ibadah. Ada pertanyaan mengenai ini?
di Indonesia banyak malam di Cina dan banyak di Pakistan juga kemudian ada yang lalu dari Australia dan menimbulkan data yang seperti kurang lebih seperti contohnya kita pernah baca buku baca tentang Tasbih Cina Kenapa? Tasbih Tazkirah. Oh ya, tazkirah. satu lagi banyak kata-kata Islam yang sekarang ada. Kemudian ada pengarang yang saya lihat pendapatan Islamnya ya, tapi di situ mengkritik tentang pembacaan surat Yasin di malam Jumat atau malam lainnya itu dianggap bid'ah. Itu dari keadaan yang seperti itu. Yang saya tanya, kenapa dari biar ini Allah mengirimkan karangan-karangan itu yang dalam dinamika Islam tapi isinya melakukan ibadah amal ibadah. Terima kasih Pak, pertanyaannya sangat bagus. Pertama tentang usuliyah, yang kedua tentang formuliyah. Memang tugasnya Majelis Ulama Indonesia dari pusat ke provinsi, dari provinsi tingkat wali kota, tingkat kecamatan. Ini yang mungkin kecamatan Cempaka Putih. Sebetulnya ada kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah ini tugasnya wilayah, ini wilayahnya kecamatan Cempaka Putih. Perlu ada sosialisasi tentang kumpulan fatwa. Pertanyaan yang pertama yang Bapak tanyakan tentang tazkirah itu pegangannya Ahmadiyah. Ahmadiyah. Ini juga salah satu sekarang aliran yang sesat menyesatkan yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang kesesatan Ahmadiyah. Salah satunya Ahmadiyah itu meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran, meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi Rasul. Tazkirah itu tambahan wahyu-wahyu, dianggap wahyu-wahyu. Padahal itu perkataannya Mirza Ghulam Ahmad. Tazkirah. Kalau kita Al-Quran 30 juz, versi mereka tambahkan perkataan Mirza Ghulam Ahmad yang dianggap sebagai wahyu 10 juz. Jadi kalau Ahmadiyah punya pegangan 40 juz. Yang 10 juz lagi saya nggak tahu apa juz Al-Quran, apa juz Mangga dan sebagainya. Itu perkataan Mirza Ghulam Ahmad. Jadi tazkirah salah satu pegangan. Nanti akan kita bahas tentang khusus tentang Ahmadiyah supaya tahu umat Islam ini, supaya tahu banyak orang-orang baru. Ada lagi Islam milenium, syahadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu di negara Depok. Wa anna Isa ruhullah wa Maryam zawjatuhu. Adatnya dia udah berimbang bahwasanya Isa ruhullah dan Maryam istri Allah. Dia banyak lagi. Kemudian masalah tentang bid'ah itu masalah furu'iyah. Masalah furu'iyah yang membid'ahkan membaca surah Yasin malam Jumat begitu. Kalau itu hadisnya ada doi, jangan dibid'ahkan. Ada yang pemahaman sempalan tertentu yang tidak memakai hadis doi, gitu. Mengkhususkan membaca surah semalam Jumat itu ada hadisnya walaupun doi.
Imam Nawawi mengarang kitab ini Riyadhus Shalihin. Beliau ini al-imam al-muhaddits. Beliau itu seorang imam, seorang ahli hadis. Beliau dalam kitab Al-Azkar Nawawi yang mengatakan mengamalkan hadis dhaif li fadhailil amal itu dibolehkan. Beliau Imam Nawawi. Sedangkan mereka jangankan dengan Imam Nawawi yang pertama, keilmuannya dengan Imam Nawawi yang kedua, wal Imam Nawawi tsani, wal Amil Kamil Bandari Bahrul Ulumil Mabani, yang asalnya dari Banten mengarang 115 kitab. Keilmuan mereka masih jauh dibandingkan dengan Imam Nawawi yang kedua. Kalau kita, imam-imam kita ini, guru-guru kita ini yang sangat keilmuannya sampai kepada Rasulullah SAW. Misalnya, sedangkan mereka yang suka memindah-pindahkan sanad ilmunya tidak sampai kepada Rasulullah. Apa kata Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, al-isnad min ad-din idlaula al-isnad laqala man syaa syaa. Kata Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, sanad guru itu bagian dari agama. Idlaula al-isnad laqala man syaa syaa. Jikalau orang tidak memiliki sanad guru dalam agama, maka dia berkata semaunya. Berkata semaunya itu suka membidah-bidahkan. Maulid dibilang bid'ah, dilarang, masuk neraka. Kita ini kemarin maulid ini masuk neraka semua kita ya. Pak, masa kita pegang maulid itu dibilang kita masuk neraka semua kan? Si Alamin mengambil hebat Hasan maulid dianggap oleh kaum mereka dianggap kita masuk neraka semua kan? Na'udzubillah min itu karena mereka tidak punya sanad guru. Sedangkan kita, saya dan guru-guru saya sanad ilmu sampai kepada Rasulullah. Nanti saya sampaikan sanad guru sampai kepada. Sedangkan mereka tanya mereka sampai ke sanad ilmunya kepada Rasulullah. Bicara semua. Sanad ilmu ada, nasab silsilah keturunan ada sampai ke Rasulullah. Tidak didapat lagi. Salah satu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, irsyad ustaz, cari guru yang memberikan petunjuk yang benar, yang sangat keilmuan keguruannya sampai kepada Rasulullah SAW. Dan jangan dianggap yang beragam dikasih tetap yang namanya mengisi malam Jumat, baca Yasin silakan. Baca surah Al-Kahfi silakan, baca Al-Quran, zikir, salat, itu menjadikan dalam Jumat. Begitu. Malam saya hidup lagi. Jadi sanad ilmu kita sudah tidak dilakukan sampai kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik hidayah dan hidayah kepada kita agar kita istiqomah dalam ibadah, dalam ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat dengan kumpulan yang para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada, sholihin, dengan rahmat dan ridha Allah memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya Allah. Allah yaqul haqqa wa yasabil. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.